Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran PJJ mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar dengan materi redistribusi pendapatan nasional. Simak baik-baik materinya agar bisa dimengerti. Berikut ini akan dipaparkan mengenai materi redistribusi pendapatan. Di materi sebelumnya, kita belajar tentang perdagangan, ekonomi maritim, dan agrikultur. Semua itu adalah usaha-usaha di bidang ekonomi. Usaha tersebut memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Adapun pembahasan mengenai redistribusi pendapatan, yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Yang ketiga, program redistribusi pendapatan. Dan yang keempat, alternatif praktik redistribusi pendapatan. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu pembahasannya ya. Simak baik-baik. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu gambar di bawah ini. Di balik gedung-gedung bertingkat yang megah, ternyata terdapat pula pemukiman penduduk yang kumuh. Hal tersebut menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan dan ketimpangan pendapatan. Nah, hal tersebut itu tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena nanti bisa menimbulkan dampak negatif seperti kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka pemerintah melakukan upaya, yaitu dengan redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan lainnya, sebagai bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk redistribusi pendapatan, yang pertama, redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal menunjuk dari transfer uang orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial sebagai bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Redistribusi ini dilakukan pemerintah ataupun pribadi. Sebagai contoh, redistribusi yang dilakukan pribadi adalah orang kaya memberi ke orang miskin. Sedangkan redistribusi yang dilakukan pemerintah adalah berupa pungutan pajak untuk pembangunan. Yang kedua, ada redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal ialah transfer uang antar kelompok dari satu kelompok ke kelompok lain, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak. Sebagai contoh, orang tua memberi anak uang pada saat lebaran. Jadi, untuk redistribusi vertikal itu kelompok yang berbeda, sementara untuk redistribusi horizontal adalah kelompok yang sama. Apa saja program redistribusi pendapatan? Yang pertama, program jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Bentuknya berupa BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Yang kedua, program kredit lunak. Sebagai contoh, kredit usaha rakyat dengan bunga pinjaman yang rendah.
Program yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Contohnya, PNPM Mandiri. Program redistribusi yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta menjalankan CSR, Corporate Social Responsibility. Dan program yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, itu adalah program-program redistribusi pendapatan. Bagaimana alternatif praktik redistribusi pendapatan? Yang pertama dengan cara subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong usaha-usaha kecil menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberi tambahan modal pada produsen. Sebagai contoh, subsidi BBM. Pemerintah memberikan potongan harga terhadap BBM. Dan yang kedua, subsidi pupuk untuk para petani. Berarti secara tidak langsung, pemerintah sudah memberikan tambahan modal kepada para petani. Alternatif praktik yang kedua, yaitu dengan pajak. Selain subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah adalah dengan pengenaan pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya. Pajak tersebut merupakan sumber penerimaan terbesar dari negara. Dengan masyarakat patuh membayar pajak, diharapkan pendapatan negara juga bertambah. Karena pajak yang diterima nanti akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunannya itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Yang nanti pendapatan negara tersebut bisa disalurkan kembali melalui redistribusi pendapatan nasional. Nah, sekian untuk penjelasan tentang redistribusi pendapatan. Semoga bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.